100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi para pendengar Radio GPDI Situbondo, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami bertemu lagi di dalam siaran Radio GPDI Situbondo. Saat ini saya sedang bersama salah satu jemaat GPDI Situbondo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi. Iya, baik. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Yuli. Kepada Tante dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Doa saya semua kekasih-kekasih Tuhan hari ini diberikan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat renungan sarapan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya beri tema renungan pada pagi hari ini, selagi masih ada kesempatan. Nah, sebelum saya memulaikan renungan ini, saya ingin berbagi sedikit satu kisah yang ada di tengah-tengah keluarga saya, sebuah kisah singkat yang sederhana tetapi cukup memberkati saya secara pribadi, dan pagi ini saya ingin membagikan ini kepada saudara semuanya untuk bisa menjadi menolong untuk lebih memahami renungan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Pada beberapa waktu yang lalu, ketika saya akan liburan pulang ke rumah orang tua saya, di situ mamah saya telepon. Dia mengeluh dia punya 2 ekor ayam betina yang sudah dipelihara cukup lama, sudah lama juga ditunggu-tunggu, tetapi ayam ini tidak mau bertelur. Akhirnya mama saya di pembicaraan di telepon itu bilang, ayam itu mau dipotong. Nanti kalau saya pulang bersama keluarga akan disembelih dijadikan soto. Nah, saya pulang. Ketika saya pulang, ayam ini memberikan kejutan. Besoknya kira-kira agak siang dia berteriak-teriak ya, petok, petok, petok. Mama saya ke kandang dan tidak lama kemudian kembali, di kedua belah tangannya ini memegang 2 butir telur ayam. Saya melihat ini raut wajah mama saya penuh dengan sukacita. Sambil tertawa-tertawa dia tunjukkan pada saya, akhirnya ayamnya bertelur. Wah, gimana mah? Gak jadi dipotong? Gak jadi, karena ayamnya bertelur. Puji Tuhan. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini yang saya lihat ini, saya jadi teringat kepada ayat yang ada di dalam firman Tuhan. Mari kita bersama-sama baca di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perikopnya yaitu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya.
Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Haleluya, puji Tuhan. Dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita dapati seorang pemilik kebun yang mempunyai pohon ara sudah menunggu cukup lama, 3 tahun. Tetapi ternyata pohon ini jangankan berbuah, menunjukkan berbunga pun tidak. Akhirnya dengan satu kekecewaan, pemilik kebun ini berencana untuk ditebang pohon ini. Tetapi penjaga kebun itu, dia cukup bijaksana. Dia memohon kepada tuannya supaya diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk dia akan berusaha merawat lebih baik lagi supaya pohon ara itu diharapkan dapat memberikan buahnya. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik kepada cerita ini. Saya ingat pohon ara yang dimaksud di sini adalah seperti kehidupan saya dan saudara semuanya. Setiap kehidupan tentunya yang dirindukan adalah buah yang dihasilkan, kesuksesan, memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Lalu juga di sini dikatakan oleh pengurus kebun itu, beri kesempatan 1 tahun lagi. 1 tahun saya mendapatkan sebuah pengertian ya. Selagi masih ada waktu. Sementara selama 1 tahun berarti ada sepenggal waktu yang diberikan kepada pohon ara itu untuk dia bisa berbuah atau tidak. Saudara semua, kita hidup di dunia ini hanya memiliki sepenggal waktu. Lalu apa yang bisa kita kerjakan dengan kehidupan yang diberikan kita yang hanya sementara ini? Bersenang-senangkah? Santai-santaikah? Bermalas-malasankah? Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin, haleluya. Hidup yang hanya sementara ini hendaklah digunakan dengan baik supaya dapat berbuah dan menjadi berkat. Jika aku masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kata Rasul Paulus, berarti aku harus bekerja. Nah, orang bekerja umumnya itu siang hari. Ada juga orang yang bekerja pada malam hari. Tetapi terkait dengan perumpamaan tadi yang kita baca, mengelola sebuah pohon itu biasanya yang wajar dilaksanakan selama siang hari, entah mencangkul, mengemburkan tanah, memberi pupuk, itu biasanya ada batas waktunya selagi hari masih siang. Dan kita juga membaca di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, huruf besar ya, yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan, bekerja selama masih siang. Akan datang malam tidak seorang pun dapat bekerja. Nah, malam ini juga bisa kita artikan keadaan dunia yang sudah semakin menjadi gelap.
Dan siang itu juga bisa kita artikan kita sedang di dalam kemurahan Allah. Di dalam terang Kristus, terang itu memberi cahaya. Dan siang itu menunjukkan ada cahaya. Pemilik hidup kita adalah Bapa di sorga. Tentunya Bapa di sorga rindu menikmati buah-buah kehidupan dari anak-anaknya. Belajar dari perenungan pada pagi hari ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana pohon kehidupan kita selama ini? Berapa lama kita mengiring Tuhan Yesus? Mungkin ada yang sudah waktunya cukup lama, ada yang masih sebentar, tidak masalah. Tetapi yang kita renungkan, apakah dari kehidupan kita yang mengiring Tuhan Yesus selama ini sudah menunjukkan tanda-tanda, apakah kita, pertumbuhan kita sudah memulai menampakkan bunga-bunga, sudah mulai menampakkan akan muncul buah-buah yang nantinya bisa dinikmati oleh banyak orang, dan itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, yang bisa menilai, memperhatikan diri kita adalah kita masing-masing. Jika sekiranya kita merasa belum sesuai dengan kerinduan Bapa, maka mari kita dengan terbuka hati, kita mau memeriksa diri. Mungkin tanah hati kita keras, itu perlu dicangkul, digemburkan. Mungkin kita perlu mendapatkan pupuk supaya pertumbuhan kehidupan kita menjadi baik. Firman Allah katakan di dalam firman Tuhan itulah yang dapat menggemburkan hati kita. Firman Tuhan itulah pupuk yang dapat membawa kita kepada proses pertumbuhan yang baik. Seperti yang kita baca tadi, 3 tahun adalah cukup lama waktu, tetapi pemilik kebun itu begitu baik ketika penjaga kebunnya memohon beri kesempatan 1 tahun lagi, maka itu diizinkan. Demikian kehidupan kita semua selagi masih ada kesempatan, karena waktu yang diberikan itu ada batasnya. Sebentar jika siang itu berlalu, maka akan berganti dengan malam dan kita tidak dapat lagi bekerja. Mari hari-hari ini kemurahan Tuhan Yesus masih berlaku bagi saudara dan saya. Kita benahi kehidupan kita, kita mau dibentuk, kita mau diproses, kita mau taat apa yang dikatakan oleh firman Allah, sehingga hidup kita dapat mulai bertumbuh, berbunga, berbuah, dan buah-buah itu menyenangkan hati Bapa di sorga, pemilik kehidupan kita, dan kita dapat menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekeliling kita. Amin. Puji Tuhan, itu renungan pagi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Semoga renungan yang disampaikan oleh Tante bisa memberkati kita semua. Sama seperti yang sudah dikatakan tadi ya, bahwa setiap hidup kita memiliki tujuan untuk menghasilkan buah yang berguna untuk orang lain. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sampai di sini renungan pagi ini. Terima kasih Tante untuk renungan yang sangat memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.